ininya. Ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Komunitas PHS ya, pola hidup sehat. Khusus bulan ini ada agak banyak Zoom ya. Jadi biasanya cuma hari Rabu, tapi ada tambahan ya karena memang nyambung setelah Ibu Dokter Grace Yahaya mengenai Mind and Body Intelligence 4 kali, bagus banget. Disambung kemarin Dokter Genti ya bicara mengenai leaky gut, usus bocor. Nah, malam ini kayaknya nyambung lagi juga ya kan bicara mengenai D3, autoimun dan juga suplemen yang lain. Nah, saya perkenalkan pembicara kita siapa malam hari ini. Nama lengkapnya Ibu Audrey Clarissa ya. Beliau punya pengalaman, aduh, luar biasa ya. Yang pasti pernah menjadi Presiden Apoteker Dunia, lalu Presiden Apoteker Asia. Dan yang sangat menarik adalah menjelang COVID ya. Sebenarnya saya sebuah nanti biar Bu Audrey yang cerita panjang lebarnya ya. Tapi eh, ada keluarga yang terkena autoimun dan beliau belajar dengan segala sejarahnya yang panjang bahwa D3 itu penting. Tapi masalahnya di Indonesia nggak ada D3 melebihi 400 IU karena memang waktu itu standar suplemen itu 400 IU ya. Bahkan kalau di saya ada Apotek PHS jaringan atau KK Indonesia, kita ada vitamin C, ada D3-nya, ada seleniumnya. Nah, D3-nya itu cuma 200 IU karena di dosisnya sehari minum 2 kali sehingga sehari 400 batas suplemen D3 sebelum COVID ya. Nah, singkat cerita eh, Ibu Audrey ini belajar banyak tentang D3 dan melalui hal itu bisa menangani anggota keluarganya yang ada masalah kesehatan dan sembuh ya. Sehingga akhirnya berjuang, waduh luar biasa ceritanya ya. Berjuang untuk bisa memproduksi D3 high dose. Tentu ya ditolak terus sama BPOM ya. Akhirnya diproduksilah dengan dosis 4.000, 5.000, 10.000, tapi karena nggak bisa masuk kategori suplemen, maka BPOM mengeluarkan ya nomornya, tapi dengan kategori obat ya harus dengan resep dokter. Dan itu seperti Tuhan atur ya. Saya ingat ceritanya aja sampai apa gitu ya. Walaupun diceritakan cuma 1 kali gitu ya, karena nyantol gitu ya. Jadi menjelang COVID ya BPOM-nya keluar terus COVID terjadi. Di Indonesia belum banyak mengerti tentang D3 Hidus. Tapi melalui COVID itu di luar negeri udah mulai heboh nih bahwa orang yang kena COVID dan meninggal ya D3-nya rendah, yang selamat D3-nya tinggi. Wah, mulai dah terungkap deh rahasia yang sudah ada. Jadi D3 itu kan sudah lama ada gitu ya, tapi memang pengetahuan itu kan berkembang ya. Nah, singkat cerita, melalui Ibu Audrey inilah ada suplemen atau uh, waktu itu masih berupa obat ya, D3 Hydus yang ikut berperan menangani COVID di Indonesia ya. Tapi mungkin malam ini nanti Bu Audrey akan lebih cerita yang bukan COVID, yang autoimun, tapi itulah perusahaan yang Ibu Audrey dirikan itu adalah perusahaan pertama di Indonesia. Sebelum yang lain-lain, farmasi yang lain yang besar-besar itu memproduksi D3 Hydus setelah COVID baru mereka setelah heboh, setelah kegunaannya makin nyata, baru yang lain nyusul. Jadi ya pionir selalu punya ilmu yang lebih, punya ilmu yang lebih selalu jadi pionir ya. Mungkin itu yang saya bisa perkenalkan. Nanti Dokter Bu Audrey, bukan dokter ya, apoteker bisa bercerita lebih tentang perkenalan dirinya juga boleh ya. Tapi itu yang saya perkenalkan. Dan juga satu lagi ya, saya kenal Dokter Ibu Audrey ini juga dari Dokter Genti ya. Jadi kenal kenal Ibu Grace Yahaya juga dari Dokter Genti, kenal Bu Audrey juga dari Dokter Genti. Nyambung akhirnya komunitas yang satu pemahaman bagaimana sembuh itu secara holistik bisa terkoneksi ya. Oke, itu yang saya bisa sampaikan. Selamat malam, Ibu Audrey. Ini selamat malam, Eh, Dokter Jarot. Mohon maaf, ini saya Ya, tuh laptop saya error, nah, sehingga saya tidak bisa akses slide saya. Tapi tadi saya bisa kirimkan ke WA-nya Dokter Jarot. Kalau boleh, oh, apa bisa dibantu untuk slide-nya? sebentar. Kalau gitu saya buka dulu WA Saya saya. dari tadi coba agak kayaknya WiFi saya terkendala, jadi semua dokumen nggak bisa saya buka di laptop saya.
Oke, sebentar, aku butuh waktu karena saya mesti buka web WA, tadi saya nggak standby. Oke, atau mungkin sambil nunggu filenya, Dokter Audrey, Bu Audrey bisa cerita-cerita Boleh dulu. cerita. Ya, Oke. Ya, selamat malam semuanya Bapak Ibu yang ada di sini. Senang sekali bisa hadir di sini. Tadi sedikit udah ada perkenalan dari Dokter Jarot ya tentang saya gitu. Jadi saya sendiri mungkin kalau di dunia farmasi sudah banyak yang cukup mengenal saya karena saya sejak mahasiswanya memang aktif dan punya passion di dunia kefarmasian. Sebenarnya sederhana sih. Dari dulu saya dibilangin, kenapa nggak jadi dokter aja? Saya bilang enggak, saya nggak mau jadi dokter. Kenapa? Kan dokter udah tugasnya mendiagnosa, tapi kalau nggak ada obatnya, nggak ada produknya, terus gimana? Karena saya bilang semua masing-masing punya bagiannya masing-masing. Saya selalu ingat kalau dulu di pelajaran itu agama gitu ya, selalu dibilang kan, jangan lupa jari itu ada macam-macam. Jari kelingking kadang yang paling kecil, nggak kelihatan. Tapi kalau nggak ada jari kelingking, kita pegangan juga tidak kuat gitu. Jadi kalau saya terinspirasi itu, saya bilang ya nggak apa-apa, mungkin apoteker posisinya kurang terlihat. Tapi kalau mereka nggak pernah menyiapkan obat yang baik, yang berkualitas, maka sia-sialah semua gitu. Jadi di situ waktu itu saya bilang saya mau di sana. Nah memang dalam perjalanan itu saya punya passion, saya aktif di organisasi, bahkan dulu banyak terlibat di WHO, di dunia internasional, sehingga saya selalu merasa eh, akses terhadap obat, terhadap kesehatan itu adalah hak hidup setiap orang. Gitu. Dan itu adalah suatu hal yang sangat basic dan sangat penting. Jadi waktu terjadi ketika tadi ceritanya Dokter Jarot kan dimulai waktu itu tante saya yang memang autoimun. Tapi sebenarnya saya tiba-tiba dalam semua perjalanan itu Tuhan secara luar biasa memberikan kesempatan untuk saya kemudian membuka satu pabrik obat. Waktu itu saya agak ya enggak gitu. Tapi waktu itu tiba-tiba Tuhan bilang, kamu mulai dari sana. Itu adalah awal mula. Ketika Tuhan bilang, oke, mulai dari sana, saya bilang, ya sudah, kalau Tuhan yang memulai, maka saya akan melakukan. Dalam pikiran saya, secara sederhana, tugas saya, dalam pikiran saya, maksudnya secara manusiawi, waktu itu tahunnya 2000, Tuhan itu ngasih kode 2014 awal. Nah, dalam perjalanan itu saya berpikir 2014 awal kan ini waktu itu baru mulai BPJS ya. Nah, di situ saya bilang, nah kalau gitu kan memang kalau dihitung secara kalkulasi manusia, BPJS itu seluruh pabrik obat di Indonesia produksi untuk kebutuhan nasional itu nggak akan cukup. Jadi saya bilang ya kalau bangun pabrik ini benar juga sih gitu ya untuk memenuhi dan membantu walaupun kita nggak punya dana yang besar ya dengan apa yang sebisanya ya kita coba kontribusi. Tapi ternyata secara tidak terduga ketika saya masuk di sana kan saya take over satu pabrik, saya benahi karena saya rasa bahwa kualitas itu sangat penting sebagai seorang apoteker. Jadi saya bilang saya nggak mau, saya mau renovasi total dulu sehingga kemudian kita baru ada di pasar itu di 2016 akhir 2017 awal lah bisa dibilang. Nah, ketika di 2017 awal ternyata em, harga obat itu udah kacau. Jadi udah rendah sekali sehingga saya bilang waduh nggak masuk. Ini saya harus gimana? Di saat itu saya bertanya-tanya Tuhan saya harus mulai dari mana? Tapi dalam waktu dari 2014 itu juga tante saya itu memang kena autoimun dan saya dari sejak awal itu selalu punya pikiran karena aktif di organisasi hak hidup orang banyak untuk terhadap akses obat. Saya bilang kalau saya nggak bisa bantu banyak di BPJS karena harganya berantakan, saya mendingan bantu di tempat yang lain. Waktu itu ada dua resep yang diberikan kepada tante saya, hidroksikloroquine dan vitamin D. Nah, cukup menarik karena dua-duanya tidak ada di Indonesia. Vitamin D maksimal hanya 400 IU, seperti yang tadi dibilang oleh Dokter Jarot. Saya kemudian bertanya-tanya, vitamin D bukannya untuk tulang ya? Nah, terus kakak saya kebetulan dokter, dia suka ikut acara-acara di luar negeri, di mana-mana. Dia bilang, vitamin D aneh ya, vitamin, tapi kita kalau acara kedokteran, kenapa sih harus selalu dibahas? Kan biasa kita bahas obat-obat baru. Ini vitamin D, tapi terus-terusan ada. Nah, kemudian kita tanya juga ke dokternya. Oh, ternyata kekurangan vitamin D itu adalah pencetus autoimun. Pantesan tante saya dikasih resepnya dari dokter Singapura adalah vitamin D dosis tinggi. Gitu. Nah, kita kemudian lakukan hand carry dari Singapura ataupun dari Australia, gitu ya. Tapi memang vitamin D kayak setelah kita tahu tentang vitamin D itu penting terkait autoimun, diperiksalah seluruh keluarga besar kita. Ternyata kita semua vitamin D-nya rendah gitu. Nah, ketika diperiksa vitamin D-nya rendah itu kemudian kita jadi bertanya-tanya, wah, kalau gitu kita harus beli nih hand carry lah kita semua. Hand carry dari luar negeri, ibu saya yang tadinya 10 dia makan 7.000 IU tiap hari selama 1,5 tahun. Ternyata hanya naik ke 16.
semua juga naik, tapi naiknya cuma sedikit-sedikit. Kita bilang, waduh, emang repot banget ya, susah banget. Terus saya bilang, ya udahlah, kalau bawanya susah dan harus terus-terusan, naiknya juga nggak terus, nggak naiknya juga nggak signifikan, saya develop produknya. Nah, ternyata setelah saya develop produknya, saya baru menyadari, ketika kita lakukan hand carry, saya beli dari Amerika juga, dari Australia, dari Singapura, semua produk itu dalam waktu 1 bulan, yang tadinya begitu nyampe kadarnya bagus, dalam waktu 1 bulan tuh drop total. Bukan karena produknya tidak berkualitas secara kefarmasian, kemudian saya menyadari, tetapi karena iklim kita, climate kita itu zona 4B, jadi panas dan humid ya. Jadi kemudian, oh ternyata ya akhirnya nggak bisa bertahan si produk-produknya, pantesan aja ibu saya cuma naik ke 16. Ketika saya punya produknya, saya berikan selama dalam waktu 3 bulan, ibu saya tadinya kan udah 16, udah kesel tuh, dia berhenti makan akhirnya vitamin D. Nah, ketika dia berhenti makan vitamin D, eh begitu dikasih produk kita dalam waktu 3 bulan, 3 bulan dari 11 dia loncat langsung ke 35, 34 lebih lah, hampir 35 gitu. Nah, di situ saya menyadari dan begitu kita berikan kepada dokter-dokter, mereka bilang, pasien saya naiknya cepet banget. Pasien ini baru benar-benar ada efeknya. Di situ saya menyadari bahwa memang produk berkualitas itu harus benar-benar kita buat dengan baik dan juga harus sesuai dengan iklimnya. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di sini, kalau membeli produk, tolong pastikan sudah punya izin edarnya di Indonesia. Kenapa? Karena terkait stability, bukan produknya tidak baik, tapi permasalahannya memang iklim kita yang memang sangat panas dan sangat humid, dan itu mempengaruhi stabilitas dari produk. Nah, dalam hari ini saya memang mau cerita lebih jauh. Tadi itu sedikit latar belakang. Tapi memang dari kemarin saya banyak bicara sama Dokter Jarot, bicara mengenai D3 dan juga K2 gitu ya. Nah, em, Dokter Jarot, sorry, jadi jadinya harus bantu saya untuk ke next Nah, slide-nya ini juga. udah Nggak udah apa-apa ya dok ya. oke ya. Ya. Nah, kadang-kadang nih di slide berikutnya saya ingin mengenalkan apa sih sebenarnya vitamin D. Vitamin D itu kita sering kali berpikir, oh vitamin D itu adalah vitamin gitu. Ternyata vitamin D itu bukan sekedar vitamin. Vitamin D itu bentuknya lebih mirip hormon. Nah, karena dia mirip hormon, dia mirip hormonnya seko-steroid, jadi mirip steroid. Dan dia ternyata bekerja lebih, mengatur lebih dari 1.000 gen. Jadi untuk gen kita, tubuh kita bekerja, dia perlu vitamin D. Jadi vitamin D itu bukan tentang tulang lagi. Boleh next slide, dok? Ya. Nah, disinilah ternyata dari 1.000 gen itu apa saja sih? Saya akan memberikan beberapa contohnya. Tidak semua, tapi mungkin secara kasar. Ternyata dia berpengaruh terhadap ginjal. Ada yang bilang, oh saya nggak mau vitamin D3-nya banyak-banyak, nanti ngerusak ginjal. Jangan salah, ternyata ginjal perlu vitamin D yang cukup. Karena dia akan mengatur untuk ekspresi renin dan juga mengatur tekanan darah. Gitu. Makanya yang tekanan darahnya tinggi juga seringkali vitamin D-nya rendah. Kemudian apalagi? Ini bicara mengenai kanker. Ternyata orang-orang yang kankernya yang vitamin D-nya rendah, ternyata resiko terkena kankernya sangat tinggi. Dan kalau orang-orang yang terkena kanker kemudian kita berikan vitamin D dosis tinggi, ternyata kemampuan untuk bertahan hidupnya jauh lebih baik, bisa bertambah 3 sampai 5 tahun tergantung kankernya apa. Dan dalam 3 dan 5 tahun itu kalau pun bertambah, ini kita tidak bicara adanya intervensi pemberian obat atau yang lainnya ya. Kita bicara hanya pemberian D3-nya saja, vitamin D3. Ternyata mereka juga hidupnya jadi lebih baik. Enggak, kan kalau kanker itu seringkali nyeri dan tidak nyaman. Nah, ternyata kualitas hidupnya juga jadi jauh lebih baik. Kemudian apalagi vitamin D ternyata kekebalan tubuh juga sangat terpengaruhi. Kita tahu tentang COVID tadi, Dokter Jarod cerita tentang COVID-19. Ya, nah sedikit saya loncat sedikit. Nah, kekebalan tubuh itu kita tahu persis bahwa pada COVID-19 orang-orang yang memiliki kadar vitamin D di bawah 30 atau tepatnya di bawah 40 lebih tepatnya, dia itu resiko kematiannya meningkat dengan sangat signifikan. Kalau kita di atas 40 maka resikonya turun, ya turunnya bisa sampaikan 5 kali lipat. Jadi benar-benar signifikan dan jauh sekali gitu ya. Sampai hari ini kekebalan tubuh itu juga penting. Tadi saya bilang bahwa tante saya diresepkan untuk autoimun. Nah, jadi kekurangan vitamin D itu terkait dengan autoimun ya. Gitu. Nah, kemudian sel darah merah juga sangat penting. Kemudian pankreas. Jadi orang-orang diabetes itu biasanya vitamin D-nya juga rendah. Dan ini sebenarnya sangat penting untuk HbA1c. Kalau biasa yang diabetes itu suka periksa HbA1c. Nah, vitamin D yang lebih tinggi, HbA1c-nya akan cenderung menjadi lebih baik. Ya, usus juga penting. Tulang kita sudah tahu dari dulu kita taunya D3 untuk tulang. Ternyata D3 tidak hanya untuk tulang. Kemudian untuk jantung, untuk pembuluh darah ini menjadi satu hal yang sangat penting karena ternyata inflamasi
Dan juga itu sangat terkait dengan kekurangan vitamin D, termasuk perbesaran dinding jantung, penebalan dinding jantung. Kenapa? Karena itu juga terkait dengan inflamasi, ya. Nah, paratiroid juga sangat penting karena ini adalah hormon sekosteroid. Oleh karena itu, pengaturan paratiroid itu menjadi sangat penting. Jadi yang punya masalah dengan tiroid biasanya vitamin D-nya juga rendah. Nah, itu hanya sebagian dari peranan vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi, kenapa vitamin D itu jangan hanya minum vitamin D kalau badan kita lagi sakit nih. Oh, sekarang lagi banyak influenza A, lagi rame, campak, DBD naik. Oke, kita makan vitamin D. Habis itu kita stop lagi. Sebenarnya nggak seperti itu, karena seluruh tubuh kita perlu vitamin D. Dan perlu diketahui, 80% orang Indonesia mengalami mutasi gen vitamin D. Sehingga vitamin D, walaupun kita berjemur lama, biasanya ekspresi gennya atau perubahannya akan sangat lambat. Sehingga oleh karena itu tetap memerlukan suplementasi tambahan. Plus dengan sekarang kondisinya, kalau kita terlalu banyak berjemur, kalau yang wanita katanya keluhan bapak-bapaknya adalah ongkosnya terlalu mahal kalau pergi ke dokter kulit. Tapi sebenarnya resiko lainnya adalah resiko kanker, ya. Kanker kulit juga sekarang jumlahnya meningkat, oleh karena itu kita harus hati-hati. Nah, next slide. Nah, ini klasifikasi yang saat ini berlaku. Klasifikasi ini akan berubah segera. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat nanti kalau misalnya periksa darah, batasnya itu adalah di angka 30. Tapi kalau saya mau bilang, sebenarnya potensi toksik di atas 100 ada nggak? Sangat rendah. Bahkan yang sudah 150, 200 banyak sekali yang tidak pernah terjadi toksik. Toksik itu biasanya 0,00 sekian persen. Tetapi boleh ketahui, kalau untuk saya tetap apapun yang berlebih tidak baik. Jadi kalau diambil seperti ini, saya selalu menyarankan optimal di atas 50, kalau bisa di 70-an. Kenapa? Karena kalau data yang kanker, vitamin D itu resikonya yang paling rendah itu, berbeda kanker, vitamin D minimalnya beda-beda. Tapi yang paling tinggi itu di sekitar 70. Oleh karena itu saya bilang, saya sih maunya main aman. Jadi saya ambilnya di 70 gitu. Nah, saran saya kalau misalnya minum vitamin D, minimal setahun sekali melakukan pengecekan. Kalau sudah mencapai angka yang cukup tinggi, maka kita boleh consider untuk bisa turun ke dosis yang lebih rendah. Tapi jangan langsung loncat. Oh, dari 5.000 saya mau tak langsung ke 1.000. Jangan pernah lakukan itu. Kenapa? Karena begitu kita loncat dari 5.000 ke 1.000, maka vitamin D-nya kita yang di dalam darah juga ikutan loncat. Akan langsung habis seketika. Karena ini adalah mirip dengan hormon steroid, maka harus diturunkan dengan bertahap. Biasanya bertahapnya bagaimana? Bahkan setiap kali turun dosis minimal 3 bulan dan kita lakukan pengecekan juga. Karena ada beberapa orang, seperti contohnya saya tidak bisa menggunakan vitamin D lebih rendah dari 5.000. Kenapa? Begitu saya turun ke 4.000 aja, ternyata vitamin D-nya saya langsung jeblok, langsung turun drastis karena ternyata kebutuhan vitamin D saya cukup tinggi. Mungkin karena saya sendiri aktivitasnya sangat tinggi sehingga saya perlu supply yang cukup baik untuk vitamin D di dalam tubuh saya. Next. Nah, ini sekitar gambaran. Ternyata orang Indonesia rata-rata di bawah 20. Tadi saya cerita ibu saya sekitar 10. Saya sendiri sekitar 10. Saya 10 sampai 11 dulu. Sekarang sih udah di atas 70. Em, kemudian, nah di Indonesia itu bahkan anak-anak kecil juga seringnya rendah. Wanita, apalagi wanita hamil, ini banyak yang rendah. Dan lansia itu juga banyak yang rendah. Apalagi dengan gaya hidup orang Indonesia. Kita sering kali nggak, apalagi yang tinggal di Jakarta, seringnya kan keluar, masuk mobil, nyampe, sudah langsung turun gitu ya. Nah ini sendiri membuat kita eh, terkena sinar mataharinya rendah, belum lagi yang pakaian-pakaian tertutup. Belum lagi kita juga takut ya. Dan penggunaan sunblock juga akan menurunkan untuk penyerapan vitamin D gitu ya. Jadi itu semua ternyata mempengaruhi. Di Indonesia sendiri saya sudah pernah menemukan cukup banyak kasus, tidak lebih dari 5 orang, yang kadar vitamin D-nya tidak terdeteksi. Jadi 0 nanogram per mili. Ya, dan biasanya memang mereka datang ke dokter dengan banyak sekali keluhan berbagai macam penyakit gitu. Next. Nah, apa sih yang sebenarnya mempengaruhi vitamin D? Tadi saya bilang kebutuhan vitamin D setiap orang berbeda-beda. Saya tetap harus di 5.000. Saya punya teman sahabat dari mertua saya ternyata hanya bisa di 2.000 itu dia sudah lebih dari cukup gitu. Padahal dia usianya sudah 70 tahun lebih. Tapi ternyata 2.000 cukup gitu. Kenapa? Karena dia memang badannya kurus. Jadi ternyata banyak faktor yang mempengaruhi. Apa tadi tadi dari berat badan, obesitas juga mempengaruhi. Semakin gemuk badannya, maka kebutuhan vitamin D semakin tinggi. Saya cukup gemuk, jadi kebutuhan vitamin D saya cukup tinggi, sedangkan sahabat mertua saya sangat kurus. Jadi ternyata kebutuhannya beda jauh nih, walaupun usia beliau lebih
tinggi. Sebenarnya semakin tinggi usia, kebutuhan vitamin D makin tinggi. Tapi kebetulan perbedaan berat badannya juga sangat mempengaruhi. Gaya hidup mempengaruhi orang-orang yang suka olahraga, biasanya kebutuhan vitamin D-nya sedikit lebih kurang untuk suplementasi karena terkena matahari. Yang pakai hijab, dia akan memiliki kebutuhan jauh lebih tinggi karena nggak pernah kena matahari. Yang kemudian makanannya juga bukan makanan-makanan sehat, maka dia juga perlu kebutuhan. Apalagi warna kulit, ternyata semakin hitam, semakin gelap, kebutuhan vitamin D itu semakin tinggi. Jadi yang putih-putih itu makanya saya bilang Tuhan itu adil. Kalau kita kena sinar matahari, ya yang putih-putih itu, dia tuh 15 menit udah langsung pada kebakar tuh, merah semuanya. Nah, sebenarnya kenapa? Karena dalam waktu 15 menit itu, tapi dia sudah memperoleh vitamin D yang cukup. Yang hitam, mau berjemur berapa lama pun, kadang-kadang kebakarnya lama, tapi vitamin D-nya juga dia dapatnya lama, gitu. Nah, itulah saya bilang cukup adil, tapi warna kulit ini mempengaruhi, ya, gitu. Kemudian jenis kelamin, wanita dan pria berbeda, lingkungan. Semakin banyak polusi di sekitar kita, semakin banyak stres di lingkungan kita, maka kebutuhan vitamin D semakin tinggi. Jadi kalau lagi banyak pikiran, kebutuhan vitamin D kita tinggi. Kemudian penyakit kronis juga mempengaruhi. Yang diabetes, yang punya sakit jantung, yang punya asma, kebutuhan vitamin D-nya akan cenderung lebih tinggi daripada orang-orang yang sehat. Next. Nah, ini sedikit gambaran apa sih sebenarnya kalau saya kekurangan vitamin D, penyakit apa saja. Ya, di sini bisa dilihat di sisi kanan banyak sekali ternyata. Mau yang katanya mental health, ternyata mental health juga terpengaruh kalau vitamin D kita kurang. Kita tuh jadi kurang bisa beradaptasi. Kita dikit-dikit gampang stres. Terus kita bisa apa? Kita akhirnya menjadi gampang Alzheimer sama kemudian Parkinson itu ternyata terkait dengan kekurangan vitamin D. Infeksi tadi COVID-19, sepsis kalau yang em, infeksinya yang sudah sangat tinggi ya seringkali harus masuk ICU orang-orang tua sering nih. Nah, ini perlu sekali vitamin D dosis tinggi. Tuberkulosis juga mempengaruhi tadi hipertensi, penyakit kardiovaskular, diabetes, alergi. Alergi termasuk asma, gatal-gatal, semuanya itu ternyata terkait. Dan semua penyakit autoimun juga disebabkan oleh kurangnya vitamin D. Kanker tadi, berbagai macam kanker, berbagai macam penyakit yang terkait dengan tulang juga semuanya adalah karena kekurangan vitamin D. Tapi perlu diingat, ternyata kekurangan vitamin D itu banyak faktornya. Tadi saya bilang kalau kita pakai sunscreen, ternyata juga berpengaruh. Ternyata kalau misalnya kita adanya di lokasinya di ketinggiannya berapa, ya? Kalau kita kan em, season itu musim itu selalu ada matahari. Kalau di luar negeri biasanya kalau udah winter tuh banyak yang sakit. Nah, biasanya juga karena kekurangan vitamin D, ya. Sebenarnya obat-obatan, suplemen juga mempengaruhi, maka dari itu kita selalu harus perhatikan. Dan berbagai penyakit juga mempengaruhi akan cenderung membuat terjadinya defisiensi vitamin D, ya, termasuk yang berpengaruh dengan saluran cerna karena biasanya penyerapannya jadi berkurang, ataupun yang terkait dengan saluran cerna seperti hati, ginjal. Nah, itu semua nanti kalau terkait dengan saluran cerna biasanya akan lari juga dengan vitamin D deficiency. Oleh karena itu, kita harus pastikan supaya tidak terkena. Ini kan seperti lingkaran setan. Mau yang mana dulu nih? Sakit dulu atau apa dulu nih? Nah, jangan sampai kita masuk ke dalam lingkaran setan itu. Jadi pastikan vitamin D kita cukup. Kalau misalnya ditanya, saya harus periksa vitamin D dulu nggak kalau mau minum suplemen? Saya sederhana. Kalau Anda belum pernah minum vitamin D, minum aja dulu. Kenapa? Karena hampir semua, sebagian besar orang Indonesia itu selalu kekurangan. Silahkan minum dulu 5.000 IU setahun, kemudian ceklah vitamin D. Kalau kalau dananya berlebih, lebih baik cek dulu. Jadi kita tahu kita perlunya berapa banyak. Di beberapa kasus ternyata ada yang membutuhkan sampai 10.000 IU dulu untuk di 6 bulan pertama, di 3 bulan pertama, saking rendahnya. Kemudian ada juga kasus-kasus yang memang ternyata sudah cukup lumayan gitu, jadi nggak terlalu perlu. Nah itu juga eh, bisa sebagai pertimbangan. Tapi kalau nggak mau, saya mau langsung minum, boleh, boleh. Tapi nanti jangan lupa tahun depan tolong periksa supaya kita tahu. Jadi kita punya feedbacknya. Oke, next. Ya. Nah, selanjutnya kadang-kadang orang bertanya, ada vitamin D, ada vitamin K. Haruskah minum vitamin D dengan vitamin K? Jawaban saya akan lebih baik dikombinasikan. Tapi kalau nggak dikombinasikan juga tidak masalah, karena yang mengatur 1000 gen itu adanya di vitamin D, bukan di vitamin K. Tapi vitamin D itu membantu penyerapan dari kalsium. Nah, kalsium ini seperti buah si malakama. Di satu sisi tubuh kita butuh, tapi yang butuh itu tulang, ya. Maka dari itu kita harus pastikan kalsium itu ada di dalam tulang. Ya, kenapa? Kita tahu segala macam penyakit dimulai dari tulang.
Banyak sekali isu-isu. Kalau misalnya tulangnya bermasalah, biasanya isunya akan panjang. Nah, tapi kalau kalsium itu posisinya di posisi yang salah, dia adanya di pembuluh darah, kan begitu diserap dia masuk pembuluh darah dulu. Nah, kemudian setelah dari pembuluh darah, dia akan beredar. Kalau dia tetap tinggal di pembuluh darah, maka resiko jantung akan meningkat. Kalau resiko dari ginjal juga akan meningkat, jadi batu ginjal. Ya, nah oleh karena itu kita perlu ada yang bisa membantu membawa kalsium itu masuk ke dalam pembuluh darah. Yaitu adalah apa? Vitamin K2 ya. Di dunia ada yang dikenal vitamin K1 dan K2, itu berbeda total. Jadi jangan pernah sembarangan minum suplemen. Vitamin K1 dibutuhkan oleh tubuh kita, sangat dibutuhkan, tapi dia terkaitnya adalah koagulasi supaya tidak terjadi pendarahan gitu. Ya, kalau vitamin K2 dia efeknya adalah terhadap kesehatan tulang dan juga jantung. Jadi harus diperhatikan. Sebelumnya waktu saya dengan Dokter Jarot, saya membahas beberapa kali tentang kalsium. Kalsium yang saya maksud di sini adalah kalsium yang umum. Kalsium yang bentuknya adalah kayak seperti um, kalsium kalsium yang memang bukan bentuknya ionik. Kalau yang bentuknya ionik itu memang bisa langsung masuk ke dalam tubuh kita dan bahkan dosisnya pun bisa kecil. Tapi kalsium yang ada dalam suplementasi umum yang diakui Badan POM hari ini masih baru yang kalsium biasa, di mana kalsium biasa ini perlu tambahan vitamin K2 ini. Next. Ya. K2 sendiri cukup menarik, saya ingin sampaikan hanya secara sederhana. Ternyata K2 itu paling banyak itu kalau suka ke Jepang, tahu natto. Natto itu apa? Kacang kedelai yang difermentasikan. Yang kalau kata orang Indonesia tuh mirip ingus. Jadi kalau diambil gitu banyak apa lengket-lengket. Nah, itu tuh sebenarnya sangat sehat dan kaya dengan vitamin K2. Nah, dari situ kita mengetahui ternyata vitamin K2 ada dua macam. Ada MK4, ada MK7. Tapi yang bisa digunakan oleh tubuh kita adalah yang bentuknya MK7. Jadi minum suplemen vitamin K2 pun nggak boleh sembarangan MK7. Next. Ya. Karena yang MK7 ini yang bisa diabsorpsi. Ternyata habis MK7 ada lagi bentuknya secara kimia. Ada cis, ada trans. Nah, kita harus perhatikan, kita mengambil yang tepat. Ya. Nah, kalau produk yang memang saya develop, memang kita sudah pastikan vitamin K2-nya MK7 all trans ya. Karena kita kan nggak mau minum suplemen yang kemudian nggak ada efeknya. Suplemen itu adalah tambahan untuk membuat tubuh kita sehat dan untuk memperbaiki root cause dari berbagai macam penyakit. Nah, permasalahan dari vitamin, kalau vitamin D tadi bisa jemuran, walaupun di Indonesia banyak yang mutasi gen, tapi vitamin K2 ini punya masalah kita di Indonesia. Kenapa? Karena vitamin K2 itu sangat jarang ditemukan dalam makanan kita sehari-hari. Sebenarnya bisa, makanan paling dekat di Indonesia adalah keju. Tapi keju kalau kita hitung balik, karena kadarnya rendah K2-nya, itu harus makannya minimal sehari 2 kilo. Kebayang nggak makan 2 kilo keju tiap hari? Kayaknya kita muncul penyakit-penyakit lain gitu ya. Jadi makanya akhirnya K2 kita sarankannya dalam bentuk suplementasi tambahan. Karena memang kesulitan itu. Kecuali kalau kita mau makan natto tiap hari. Kalau makan natto tiap hari cukup kecil, nggak usah banyak-banyak, hanya di sepiring kecil sekali, itu sudah jauh lebih dari cukup. Ya, karena kandungan vitamin K2-nya sangat tinggi. Next. Oke. Nah, ini secara sederhana vitamin K2 tadi seperti apa sih? Tadi saya bilang tulang dan kardiovaskular. Secara sederhananya karena dia membantu untuk peningkatan kalsium. Jadi supaya kalau yang osteoporosis seperti itu, nasi vitamin K2 memastikan kalsium itu masuk. Dia akan mengaktifasi protein osteokalsin sehingga kemudian bisa terbentuk tulangnya jadi lebih kuat. Si kalsiumnya bisa masuk ke dalam posisi yang seharusnya. Osteokalsinnya bisa terbentuk. Sedangkan untuk kardiovaskular si vitamin K2 ini akan mengaktifasi matriks gelap protein. Matriks gelap protein ini akan menyebabkan kalau tadi dia di dalam tulang, dia meningkatkan kalsium meningkat di dalam tulang. Kalau di kardiovaskular, dia akan menyebabkan kalsium menjadi turun di pembuluh darah. Kenapa? Kita perlu kalsiumnya turun di pembuluh darah supaya dia tidak menyebabkan kalsifikasi. Kita tahu ya, kalau misalnya pembuluh darah itu menjadi keras, maka resikonya untuk serangan jantung dan stroke menjadi tinggi. Dan kemudian kalau biasa yang suka medical check up pasti sudah mengenal yang namanya kalsium score. Kalsium score nggak ada hubungannya sama kekerasan dan kepadatan tulang. Kalsium score hubungannya adalah dengan resiko serangan jantung. Semakin ada angkanya, semakin tinggi angkanya, makin semakin besarlah resiko serangan jantung yang akan terjadi. Oleh karena itu biasanya sekarang medical check up itu menjadi patokan. Nah, vitamin K2 ini kalau digunakan dalam jangka panjang dalam dosis yang cukup baik, maka bisa membantu, bisa mengurangi kalsium skornya itu. Walaupun memang it takes time. Ya, next.
Ini perannya cukup banyak. Sebenarnya vitamin K2 nggak cuma berperan di jantung dan kardiovaskular aja, tapi dia juga punya peranan lain. Jadi kalau saya nggak ada masalah jantung, nggak ada masalah tulang, kalau makan D3 yang ada K2-nya boleh nggak? Boleh, karena ternyata dia juga bagus, bisa memberikan proteksi terhadap otak, dia juga memberikan energi lebih tinggi. Jadi ada beberapa, saya punya produk yang namanya K2 Core, gitu ya, itu bagus untuk jantung, untuk prevent stroke sama serangan jantung. Nah, untuk mencegah serangan jantung dan stroke itu, banyak yang bilang, setelah minum ini, kok saya jadi energinya tinggi? Ya, karena sebenarnya K2 juga membantu untuk eh, membentuk ATP, jadi menghasilkan energi. Dia juga bekerja untuk pankreas, dia juga bekerja untuk hemostasis dari darah itu sendiri. Bagus juga untuk kidney, untuk ginjal ya. Jadi sebenarnya juga banyak gunanya, termasuk juga untuk fat tissue. Jadi supaya fat cell-nya bisa tidak terus berkembang. Jadi ternyata efeknya banyak juga gitu. Walaupun yang tadi saya informasikan yang lain-lainnya itu masih dalam banyak penelitian yang untuk dibuktikan lebih jauh. Walaupun sudah ada datanya, tapi biasanya kita menunggu untuk datanya lebih banyak lagi. Yang dua sangat well established adalah untuk tulang dan juga untuk jantung. Next. Ini sambil, nah, ini saya ingin sampaikan bahwa ternyata vitamin K2 itu punya sinergisitas dengan vitamin D. Tadi kalau kita punya kalsium, kalsium akan dibantu penyerapannya oleh vitamin D kalau untuk tulang. Tapi kemudian untuk memasukkan si kalsium itu ke dalam tulang, dia perlu yang namanya vitamin K2. Sehingga semuanya adanya sinergisitas ya. Kita harus pastikan kalsium itu masuk ke tempat yang tepat. Next. Nah, ya, ini ada beberapa data bahwa ternyata vitamin D dan K itu terkait dengan resiko kardiovaskular dan juga kematian. Oleh karena itu, penggunaan K2 dan D itu menjadi satu hal yang penting. Ya, ini ada datanya bisa dilihat nih. Kalau yang survivalnya akan semakin tinggi ketika dia kadar di dalam darah untuk vitamin D-nya tinggi, vitamin K-nya juga tinggi. Next. Ya, oke. Nah, ini juga ini peran-perannya memang ada berbagai macam perannya, masing-masing punya perannya. Jadi vitamin D punya perannya tersendiri untuk tulang, vitamin K juga punya perannya. Dan dua-duanya akan membantu untuk mineralisasi menjadi lebih baik ya. Oke, next. Nah, ini adalah ketika dikombinasi, kalau bicara mengenai osteoporosis tentunya baik. Tadi kan kita udah lihat nih untuk kardiovaskular. Gimana untuk yang osteoporosis? Otomatis untuk yang osteoporosis, bone mineral density-nya tuh jauh lebih tinggi. Biasanya kita selalu concern nih kalau usianya sudah lanjut, apalagi dan khususnya wanita ya, bahkan di atas 40, saya sendiri di atas 40, saya baru 40 sih. Nah, saya sudah memperhatikan bone mineral density. Kenapa? Karena eh, kalau wanita itu ada masalah dengan hormonal. Kalau udah menopause biasa lebih rendah resiko untuk osteoporosis tinggi. Tapi nggak wanita, pria pun tentunya harus memperhatikan. Nah, BMD ini akan sangat cepat meningkat ketika kita mengkombinasikan kalsium D3 dan juga K2 gitu. Kalau nggak mau pakai kalsium gimana? Karena saya takut dengan jantung, D3 dengan K2 aja boleh nggak? Boleh, D3 dengan K2 itu juga akan meningkatkan bone mineral density. Tapi kalau memang sangat osteoporosis, maka mungkin memang tetap harus ada tambahan kalsium. Tapi kalau hanya osteopeni, mungkin tidak perlu tambahan kalsium. Dikejar dulu aja D3 dengan K2. Biasanya juga akan cepat meningkat bone mineral density-nya. Selama sehari-hari kita masih makan yang ada kalsiumnya. Karena sehari-hari kan kita masih menemukan suka minum susu, suka makan keju, dairy products, telur, kayak gitu. Ataupun sayur-sayuran ada juga yang mengandung kalsium. Nah, itu juga akan lebih bantu, lebih mudah diserap kalau ada D3 dan K2 ya. Gitu. Jadi kita perhatikan sebenarnya gaya hidup kita gimana, kebiasaan makan kita kayak gimana. Kalau kita adalah anti makanan dairy products, ya makannya yang ada kalsiumnya. Kalau kita ternyata, oh saya udah makan nih semuanya ini, ya udah yang D3K2 aja gitu ya. Jadi makanya suplementasi harus kita pilih sesuai dengan gaya hidup kita yang supaya hasilnya bisa maksimal. Next. Nah, inilah tadi esensial semuanya harus menjadi satu, kalsium, D3 dan K2. Ini kita menyebutnya segitiganya, segitiga untuk promoter bone dan kardiovaskular gitu ya. Jadi kalau ada segitiga bermuda, kalau ini kita nyebutnya segitiga esensial untuk kesehatan tulang kita. Karena kadang-kadang tulang itu sangat sederhana. Kita sangat penting untuk menjaga tulang kita sehat. Baru aja kejadian tim saya, orang tuanya sehat sekali dan sangat baik kondisinya, tiba-tiba nggak sengaja kepleset
kepleset di kamar mandi, kemudian tulangnya retak. Nah, dari tulang retak ini sekarang sudah tidak bisa jalan. Begitu satu nggak bisa jalan, sudah mulai berlanjut nih, turun, turun, turun gitu. Nggak bisa, lemes, nggak mau ngapa-ngapain, nggak semangat. Nah, ya makanya kita harus jaga supaya satu jangan sampai jatuh, kedua bone mineral density kita juga harus baik ya, gitu. Next. Ini gambaran tadi untuk yang K2 jantung, datanya sangat banyak dari 389 partisipan. Ternyata resiko serangan jantungnya juga jadi rendah selama kita rutin menggunakan vitamin K2 dan juga D3. Ya, jadi resiko kalsifikasinya juga menurun dengan sangat signifikan. Tapi perlu di note produk yang D3 K2 di Indonesia itu D3-nya masih 800 IU karena memang ditujukan untuk kasus-kasus seperti ini. Tapi kalau misalnya mengalami defisiensi vitamin D karena misalnya oh ada resiko autoimun, ada yang lain-lain tetap harus ditambahkan vitamin D dengan dosis tinggi. Next, ya. Nah, ini juga untuk gagal ginjal ya, untuk yang udah tinggi ternyata K2 itu juga dan D3 ini membantu bahkan untuk yang gagal ginjal. Jadi kita perlu perhatikan banyak yang bilang, oh kalau saya jangan nggak mau makan suplemen banyak-banyak, nggak mau makan obat, nanti ginjal saya rusak. Sebenarnya untuk menjaga ginjal kita tetap sehat, kita perlu suplementasi yang sehat. Yang perlu kita batasi adalah makan makanan yang tidak sehat. Kalau sekarang nih orang Indonesia ya lihat Instagram, lihat mana-mana, semua jualan makanan baru lagi, makan ini itu, makan ini. Sebenarnya itu yang nggak sehat. Jadi yang kita harus jaga suplementasi yang cukup. Jadi supaya tubuh kita tuh punya nutrisi yang seimbang. Kemudian juga bukan hanya itu saja kita jaga. Jangan sampai kita punya tekanan darah tinggi dan jangan sampai kita punya diabetes. Maksudnya kalaupun ada ya harus bisa terkontrol. Karena tekanan darah tinggi yang berlebihan itu akan menyebabkan ginjal rusak. Diabetes yang berlebihan, yang gula darah yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan ginjal rusak. Tapi kalau gula darah tinggi diabetes, tapi kemudian terkontrol, minum obat dengan baik, aman. Orang hipertensi yang minum obat dengan baik juga aman. Jadi jangan khawatir. Yang jadi masalah adalah ketika tidak minum obat, kemudian jadinya naik turun. Naik turun inilah yang membuat banyak kerusakan. Oke, next. Nah, ini saya mau gambarkan tadi mengenai dosis vitamin D, kan ada yang 1000, ada yang 2000, 4000, ada yang 5000. Kita di Imetco sendiri punya macam-macam dosis karena tergantung kebutuhannya. Kalau kita hanya makan yang 400 IU, sebenarnya vitamin D kita tidak akan pernah meningkat. Oleh karena itu kalau target kita mau sehat, vitamin D-nya harus tinggi gitu. Dan itu sebaiknya setahun sekali kita periksa ya. Dosis kebutuhannya kadang-kadang yang pertama-tama harus 5000 sampai 10.000 IU, kalau sudah baru kita turunkan. Ini bisa kita lihat kalau kita mau naikin, kalau nggak mau agresif ya kita bisa makan yang 4000, kita bisa makan yang 2000 naik bertahap. Kalau mau lebih cepat ya naiknya yang 5 pakannya yang 5000 seperti itu. Tapi kalau cuma minum 1000, apakah akan naik vitamin D-nya? Saya hampir bisa bilang tidak akan pernah naik. Jadi 1000 itu hanya untuk maintenance. Biasanya kalau saya bahkan anak saya aja saya kasihnya 5000 gitu. Tapi nggak tiap hari saya selang-seling gitu. Jadi satu produk yang sama bisa sekaligus. Walaupun saya yang produksi, saya juga apa untuk mengatur stok obat di rumah biar nggak kebanyakan gitu. Next. Nah, ini banyak yang bertanya-tanya, oh vitamin D gimana nih? Kalau dosisnya tinggi aman nggak? Dari Badan POM disarankan, disebutkan tidak ada bukti bahwa berbahaya vitamin D. Disebutkan batas maksimal 10.000 IU per hari. Tapi kalau pergi ke dokter bisa diberikan sampai 60.000 sampai 100.000 bisa nggak? Bisa. Itu dokter akan menilai. Biasanya karena rendah banget dan karena macam-macam kondisi. Boleh nggak diberikan? Aman nggak? Boleh diberikan. Tapi dalam pemantauan dokter, dalam pemantauan tenaga kesehatan itu bisa sampaikan 200.000 sampai 300.000 per hari. Saya, ibu saya, papa saya waktu sakit, waktu COVID, mereka sempat COVID ya, karena waktu itu tiba-tiba ibu saya banyak, kan saya udah bilang jangan apa vitamin D-nya dijaga, minum tiap hari gitu. Orang lain rebutan, kita produksi, saya bilang minum yang baik. Ternyata karena ngumpul sama teman-teman arisan bilang ginjal rusak nih, kamu makan berani-berani amat 5.000 terus-terusan. Akhirnya ibu saya karena ngumpul dengan teman-teman arisan, ngobrol di grup WA-nya mereka, dia nggak kasih buat dia dan papa saya. Ternyata pas kita periksa lagi, vitamin D-nya jeblok lagi di 20 karena 3 bulan dia berhenti minum. Ya, nah dari situ akhirnya dia kena COVID karena kondisinya jelek. Kebetulan ibu saya itu juga obesitas dan punya masalah jantung. Ayah saya udah kena stroke. Akhirnya waktu itu diputuskan untuk mengejar diberikan 60.000 IU per hari. Jadi 12 tablet diminum tiap hari. Gitu. 12 tablet diminum, cepat sekali peningkatannya. Puji Tuhan di antara semua teman-temannya mereka semua survive.
gitu untuk melewati masa-masa kritis di COVID-19 karena waktu itu sempat harus masuk ICU gitu. Ya, next ya. Nah, bagaimana dengan dosis vitamin K? Dosis vitamin K secara sederhana biar kita nggak pusing, kita bisa di 80 sampai 120 kalau untuk bicara mencegah kalsifikasi. Tapi kalau untuk harian hanya untuk supaya kalsium yang kita makan masuk cukup di 45 ya. Jadi itu dosis yang bisa diberikan sebenarnya karena kebutuhan sehari-hari cukup nggak terlalu tinggi, tapi biasa kita agak naikkan kalau kita bicara untuk mencegah kalsifikasi. Harian biasanya kita bilang 45 pun cukup. Next. Nah, inilah strategi kita. Kita bisa gunakan vitamin D3 tunggal untuk mengejar daya tahan tubuh kita dan mencegah berbagai macam penyakit. Dosisnya disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Kita bisa gunakan D3 dan K2 yang kombinasi untuk bisa menjaga daya tahan tubuh kita dan sekaligus juga ketika kita tidak memerlukan kalsium tambahan. Kalau kita perlu kalsium tambahan, kita juga bisa menggunakan kalsium tambahan ini. Jadi ada kalsium D3 dan K2. Diperhatikan jangan cuman makan kalsiumnya aja, kita harus ada kalsium dan harus ada D3 dan harus ada K2. Kalsium kalau dimakan tanpa ada D3 maka dia tidak akan diserap di saluran cerna. Sulit penyerapannya di saluran cerna. Tapi kalau sudah diserap di saluran cerna kita harus pastikan masuk ke dalam tulang. Oleh karena itu kita perlu vitamin K2. Sedangkan kalau untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah sebenarnya bukan hanya vitamin D K2 saja yang penting. Banyak sekali faktor-faktor lainnya termasuk omega 3, folic acid, berbagai macam vitamin D untuk menjaga supaya fleksibilitas pembuluh darah kita tetap baik karena yang mempengaruhi fleksibilitas dari pembuluh darah kita itu bukan hanya vitamin D dan K2 saja, tapi banyak faktor lainnya. DHA, EPA akan membantu untuk mengencerkan darah, vitamin B dan folic acid akan membantu supaya turun homosisteinnya dan juga supaya nggak mudah luka si pembuluh darahnya. Kalau pembuluh darah luka itu biasa dia nanti memanggil, menarik darah untuk bisa stop. Masalahnya ketika dia narik stop itu dia akan menarik sekaligus dengan kolesterol dan kalsium. Pada akhirnya terbentuklah plak. Ini yang kita hindari. Oleh karena itu banyak sekali komponennya untuk menjaga supaya tubuh kita sehat kalau terkait dengan jantung dan pembuluh darah. Next. Ya. Ini saya kalau ini saya nanya Pak Jarot dulu. Ini saya memang slide yang selalu saya punya. Jadi ada informasi produknya. Apa boleh disampaikan atau saya langsung ke tanya jawab saja, Pak Jarot? Pak Jarot, Dokter Jarot masih di mute, Dok. Ya, boleh Bu, silakan disampaikan. Oke, Lengkap. terima kasih. Nah, Ini sedikit informasi saja. Saya tidak bermaksud jualan, tapi kalau dibutuhkan silahkan. Dan kalau mencari pun silahkan carinya ke Dokter Jarot aja, gitu. Em, Heidi ini kita punya vitamin D dosis ini. Kita yang pertama di Indonesia. Kenapa? Itu karena tadi tante saya membutuhkan produk ini. Sehingga yang kita itu yang tadinya dibilang tadi Dokter Jarot udah sempat bilang kita tuh dulu peraturan itu hanya boleh 400 IU. Imetco jadi yang pertama sampai 5.000 IU. Kenapa? Karena kita tahu kita butuh. Saya bolak-balik ke Badan POM sampai 3 tahun. Sampai kan sekarang semua perusahaan besar ngikut kita. Tapi kita yang pertama. Kenapa? Karena kita tahu persis bahwa ini yang memang dibutuhkan dan bagaimana kualiti obat itu bisa dikejar. Suplemen dan obat itu beda kualitasnya. Tetapi yang kami miliki itu adalah standar obat. Ya, kita punya 1.000, 2.000, 4.000, dan 5.000. Kenapa? Karena dosisnya berbeda setiap orang. Oleh karena itu kita sesuaikan. Terus kita bikinnya tablet kunyah, rasanya vanila dan choco vanila. Kenapa? Supaya makannya juga santai, enak. Karena apa? Karena ini harus tiap hari. Jadi kita harus nyaman. Jangan kepikiran ini adalah makan obat. Ini adalah anggap saja permen sehat gitu. Jadi rasanya enak gitu. Dan untuk orang-orang yang perlu sampaikan 10 tablet, 20 tablet pun akan nyaman untuk memakan yang bentuknya chewable ini. Dan kita punya itu cold water soluble, walaupun vitamin D dibilang, oh harus yang larut lemak. Apakah bentuknya harus soft gel? Jawabannya tidak. Karena kita punya penyerapannya jauh lebih baik daripada yang soft gel. Kita punya teknologi khusus yang disebut cold water soluble technology. Selain itu yang kita punya juga adalah eh, eh, halal dan juga gluten free. Kenapa gluten free? Saya sangat concern karena balik lagi tadi saya pertama kali buat adalah untuk tante saya autoimun. Jadi saya harus pastikan ini gluten free, nggak asal-asalan sekedar gluten free. Kita juga ada sertifikat pemeriksaan bahwa ini adalah gluten free. Next. Kemudian ini tadi kalau ada yang perlu ada kalsiumnya, ada kalsium, ada K2, ada D3, kita punya produknya. Ini rasa ini juga chewable, rasanya orange, enak juga rasanya. Kita punya yang D3 K2, ini juga chewable, rasanya oat juga. Nah, ini vitamin D3-nya hanya 800 IU. Jadi kalau mau naikin vitamin D3 tidak cukup dengan menggunakan D3 K2 ini. Tapi ini K2-nya sudah sangat tinggi, 100 mikrogram. Jadi sangat baik gitu. Next.
Nah, ini yang khusus untuk yang jaga jantung dan dari stroke. Ini udah komponennya sudah macam-macam, sudah lengkap. Tadi ada omega 3, ada vitamin B, ada segala macam. Nah, khusus untuk produk ini bentuknya kalau dilihat nih di sisi kanan bawah sini, itu adalah kapsul di dalam kapsul. Kenapa? Karena ternyata komponen yang banyak ini tidak bisa disatukan jadi satu. Kalau dijadikan jadi satu, ini saling ngerusak. Nah, kita kan nggak mau makan suplemen kebanyakan, tabletnya kebanyakan, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita dengan teknologi tinggi dan khusus kita buat supaya dipisahkan, tapi dipisahkannya dalam sediaan yang sama, dalam bentuk yang sama. Jadi Bapak Ibu cukup makannya sekali saja. Dalam sekali itu udah mengcover segala kebutuhan Ibu. Jadi nggak perlu, oh habis saya beli ini, saya beli beli itu lagi, beli ini lagi. Nggak perlu. Jadi satu saja sudah cukup untuk semuanya. Gitu. Itu yang sengaja kita ingin berikan. Next. Nah, ini yang tadi saya ingin gambarkan bahwa sebenarnya komponen kita banyak ya. Kalau untuk pembuluh darahnya sehat gitu ya. Pembuluh darah yang sehat itu faktornya bukan D3K2 saja, tetapi banyak yang lain-lainnya. Tadi saya bilang supaya endotelnya nggak gampang rusak, pembuluh darahnya nggak gampang robek, nggak gampang luka. Nah, masing-masing punya kerjanya, punya tugasnya. Mengurangi kalsifikasinya di mana, menjaga supaya nggak gampang luka, menurunkan homosisteinnya di mana. Kemudian kalsiumnya biar bisa ketarik apa darahnya agak encer karena kalau darahnya tidak encer nanti juga mudah terbentuknya plak dan resiko-resiko lainnya. Nah, itu semua yang kita buat jadi satu di dalam Kitukor itu. Eh, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, tapi ingin saya sampaikan sekali lagi juga. Tadi ini ada sedikit pertanyaan yang saya bahas dari tadi ketika bicara vitamin K, ini adalah vitamin K, benar-benar vitamin K. Kan ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, D, E, K gitu. Ini adalah vitamin K, bukan kalium. Kalium itu adalah mineral yang memang juga dibutuhkan oleh tulang kita. Tapi kalium punya tugasnya berbeda lagi dari apa yang sudah saya sampaikan di semua ini. Gitu. Kalium juga penting untuk menjaga homeostasis tubuh kita, untuk menjaga supaya kita tetap sehat. Khususnya kalium juga memang ada kaitan dengan jantung. Tetapi dalam hal ini kita tidak membicarakan kalium. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Audrey ya. Kita akan masuk di tanya jawab. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau mau menulis pertanyaan ya. Nanti pertanyaannya saya yang membacakan dan Bu Audrey akan menjawabnya ya. Nah, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaannya disampaikan, saya mau tunjukin ya sebentar. Saya backgroundnya nggak tak blurin ya. Oke, ini yang saya, tunggu sebentar. Sorry. Nah, jadi hilang spotlightnya. Oke. Saya tambah spotlight saya, tapi saya blurnya tadi biar, nah, biar lebih jelas. Nah, ini yang Bapak Ibu di tangan saya ini, saya ada dua ya, cuma yang satu saya lupa nggak saya bawa ke ruangan ini, yaitu yang core ya. Ini yang D3K2, D3-nya ini 800 saja dan K2-nya 1000 ya. Emang saya kemarin pilih yang 800 karena emang saya tes D3 saya nggak kekurangan. Jadi yang untuk maintain dan sejak COVID itu muncul kesadaran yang kuat berjemur tiap hari rutin. Dan, dan waktu COVID itu rupanya orang Indonesia, kecuali saya kali ya gitu ya, nggak kena COVID udah nyetok antibiotik, nyetok anti virus, nyetok D3K2. Jadi ketika istri saya, anak saya, keluarga saya kena COVID Delta, kita ke apotek nggak kebagian. Kalau Kita gitu nggak lanjut ke rumah saya ya dok ya. Kalau nggak saya siapin khusus dok. nggak kebagian antibiotik, nggak kebagian antivirus, nggak kebagian D3, maka benar-benar gimana ya caranya yang ya itu mengandalkan berjemur, mengandalkan bukan antibiotik tapi suplemen nutrisi yang masih nggak diserbu orang. Antibiotik diserbu, kalau vitamin C kan enggak gitu ya. Tapi ya sekeluarga kita COVID itu kita selamat semuanya ya. Dan tapi sejak itu komitmen berjemur saya memang jadi tinggi sekali gitu ya, bukan hampir, dan jalan-jalan 5.000 sampai 1.000 langkah sehari itu wajib gitu ya. Nah, tapi seiring dengan COVID berhenti, kesibukannya makin banyak, jujur juga kadang masih sekarang bolong-bolong. Nah, itulah kenapa waktu ketemu Ibu Audrey saya akhirnya pesen nih. Jadi saya pribadi konsumsi ini Bapak Ibu teman-teman ya, yang ketiga K2. Nah, mungkin sambil nunggu pertanyaan juga karena banyak juga ya teman-teman yang sudah mengkonsumsi mungkin yang dari saya yang namanya Fitsol. Nah, tadi penjelasan Ibu Audrey itu saya menjawab ya. Kenapa yang punyanya KK Indonesia yang dari saya ini di dalam sini ada D3 nggak ada K2-nya. Karena di sini ada D3
di sini ada kalsium, magnesium, semuanya ionik. Sehingga dengan kalau sudah ionik itu tanpa K2 penyerapannya udah tinggi sekali ya. Jadi di sini ada D3-nya dengan mineral magnesium, kalium, kalsium, besi semuanya dengan mudah menjadi ionik yaitu teknologinya dari Swiss seperti itu sehingga di sini tidak ada K2 tapi D3-nya ada ya 1000 juga nggak tinggi-tinggi banget 1000 IU. Itulah kenapa waktu saya tes saya D3-nya nggak kekurangan, tapi saya ada pengapuran di tulang leher. Nah, itu saya maka sekarang saya pribadi saya tambahkan D3K2 ya, karena saya makanya sekarang saya pantau nih pengapuran tulang leher saya ya. Nanti mudah-mudahan dalam 6 bulan atau 3 bulan tes lagi 6 bulan ada perbaikan yang signifikan sehingga dapat pembelajaran dari sebuah pengalaman ya. Teori kalau dipraktekkan kan jadi apal ya. Oke, itu mungkin yang saya bisa tambahkan dan saya akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan ya. Termasuk pertanyaan yang tadi mungkin sudah sempat saya tulis jawabannya, saya akan baca ulang supaya rekamannya jadi lengkap ya. Saya akan baca malah dari bawah dulu aja. Tadi disebutkan kadar vitamin D dalam darah harus 100, di atas 100, bukan data. Tadi disebutkan kadar vitamin D dalam darah kalau di atas 100 ada risiko toksit. Sementara standar lab kuning 150 baru toksit. Penjelasannya oke. Tadi sebenarnya dijelasin sampai 150 nggak masalah gitu ya, tapi Nggak disarankan masalah. ya. Silakan Betul. ya. Eh, jadi sebenarnya aman-aman aja, tapi memang yang di atas 100 itu yang kemudian memang diadopsi oleh internal medicine dari PAPDI ya, dari dokter penyakit dalam gitu yang akhirnya waktu dulu disepakati itu batasnya di 100. Memang sekarang ini sedang ada rencana untuk meningkatkan batasnya ke 150. Jadi kalau yang lab kuning sudah meningkatkan 150 ya. Nah, tidak ada masalah juga karena sebenarnya cukup aman. Bahkan datanya kalau di atas 180 cuman sebenarnya masih cukup aman. Tapi biasanya balik lagi saya sih secara sederhana kalau kita sudah kalau yang berlebih ya tetap jangan sampai berlebih lah. Kita suplemen itu kan tambahan. Jadi batasnya secukupnya saja. Kalau bicara dari faktor-faktor resiko berbagai penyakit saya bilang em, di 70-80 is more than enough untuk kita bisa mencegah berbagai macam penyakit gitu. Karena yang sekaligus berlebih juga tidak selalu yang berlebih itu semuanya lebih baik. Ya. Saya minum Actonel 1 mg 1 kali, apakah harus dikombinasi dengan D3K2? Nah, Actonel ini memang bekerja secara khusus. Dari data-data yang ada, Actonel ini baik dan cepat untuk meningkatkan bone mineral density. Ya, tapi Actonel itu juga memang sebaiknya tetap dikombinasi dengan D3 dan K2. Kenapa? Karena untuk bone mineral density dia sangat baik, tapi resiko terhadap jantung itu tidak berkurang gitu. Sehingga akan lebih baik untuk kita bisa lengkapi. Dok, asam folat eh, atau folik acid apakah berbeda? Itu sama tuh banyak bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Yes, betul. Sudah dijawab oleh Dokter Jarot. Apakah ada pengaruh defisiensi vitamin D terhadap fertilitas? Ada, sangat berpengaruh vitamin D terhadap fertilitas. Jadi kalau yang sulit hamil, tolong pasangannya, suami dan istri, dua-duanya periksa kadar vitamin D-nya berapa. Kejar untuk di atas 50. Biasanya kalau dokter-dokter yang nggak mau pusing langsung biasanya dikejar itu dikasihnya 10.000 sampai biasanya sekitar 10 sampai 20.000 IU tuh dikasih selama 3 bulanan. Banyak yang cukup berhasil, tapi balik lagi saran saya periksa dulu kadar vitamin D-nya supaya kita bisa tahu kejarnya berapa gitu. Banyak yang berhasil dalam waktu 3 sampai 6 bulan, banyak yang akhirnya kemudian eh, memiliki istrinya bisa hamil gitu. Tapi periksa dua-duanya ya, jangan cuma salah satunya aja. Oke, dua pertanyaan esensinya sama. Bagaimana cara saya tahu harus minum vitamin D yang berapa? Kalau mau minum D3K2 apa harus periksa dulu? Ya, tentunya ya harus Kalau periksa ya. kalau minumnya Nah, D3K2 saya bilang nggak perlu periksa. kalau yang Karena dosis ya pemeliharaan ya. betul karena dosis vitamin D-nya cuma 800 IU. Dia nggak akan meningkatkan apapun. Biasa kalau yang dosis vitamin D-nya tinggi baru saya akan sarankan periksa supaya kita kemudian bisa tahu sebenarnya berapa sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kalau untuk kita tahu vitamin D-nya kita perlunya berapa, pertama kita periksa dulu sih vitamin D-nya ini. Kita periksa kadar vitamin D, setelah kita tahu, oh kita rendah. Kalau gitu ya kita harus kejar. Rendahnya berapa? Kalau 10, saya bilang harus dikejar ke 5.000 IU. Kalau misalnya karena 5.000 IU
IU ini adalah obat, kita nggak mau repot dengan obat. Walaupun sebenarnya kalau pergi ke apotek itu boleh diberikan, tapi harus bicara dengan apotekernya. Jadi kalau pergi ke Century atau kemana pun biasanya bisa diberikan. Tapi kalau misalnya mau yang aman, ya sudah ambil aja 4.000 IU. 4.000 IU juga meningkatkan kok, cuman memang lebih lambat. Nah, di situ kemudian kita makan. Kalau kita maunya agresif, oh saya maunya lebih cepat nih, karena saya 10. Biasanya kalau dokter kalau udah 10 itu dia kasihnya 10.000, 5.000-nya dikali dua. Nah, kalau yang agresif kayak gitu, karena biasanya munculnya suka nyeri-nyeri badan, suka gampang alergi, biasanya tuh yang kayak gitu tuh. Itu biasa pasti ada simptomnya, ada gejalanya. Nah, kalau dikasihnya sampai 10.000, biasanya kita sarankan di 3 bulan atau di 6 bulan dia sudah periksa. Karena Oke. biasanya kalau udah tinggi, kita nanti adjust, kita turunin dari 10.000, kita bisa pindahkan ke 5.000 supaya kemudian nanti kita cari lagi. Nah, kalau kita mau adjust, balik lagi, jangan pernah loncat dari 5.000 Anda loncat ke 1.000. Langsung gagal total. Kenapa? Capek-capek kita naikin si 5.000 2 tahun, lama biasanya naiknya 2 tahun, 3 tahun gitu, prosesnya panjang. Kalau mau sampai ke angka 80 ya, kalau nyampenya ke 30 sih rata-rata kita 3 bulan, 4 bulan juga udah nyampe. Tapi makin tinggi itu makin susah tuh naiknya tuh. Nah, begitu kita bilang, ah kita pindah nih ke 1.000. Wah, itu dalam waktu 2 bulan pun itu akan loncat total. Yang tadinya 80, yang tadinya misalnya 120 gitu ya. Begitu dia pindah dari 5.000 ke 1.000, biasanya dia akan pindah tinggal 30, tinggal 20 gitu. Jadi makanya kalau kita mau menurunkan, bisa nggak? Bisa. Dari 5.000 turunnya ke 4.000 dulu. Kalau turunin 4.000 pun ambilnya 3 bulan. Setelah 4.000 3 bulan, periksa dulu kadarnya. Masih sama nggak? Kalau ternyata kadarnya masih sama, berarti dia boleh turun lagi ke kadar yang lebih rendah ke 2.000. Tapi kalau ternyata di 4.000 kadarnya yang tadinya 90 dan pindah ke 70, ya sudah, berarti artinya harus kembali ke 5.000 lagi. Itu kasus yang terjadi dengan saya. Begitu saya pindah ke 4.000, setelah diperiksa kembali, ternyata kadar saya dari tadinya hampir 80, langsung loncat ke 40 gitu. Ya, Periksa nah, D3 itu semua lab bisa atau lab khusus atau rumah sakit khusus untuk D3? hampir kalau dulu yang bisa cuma lab kuning. Kalau sekarang yang bisa sudah hampir semua lab bisa. Karena sekarang vitamin D itu sudah cukup populer. Jadi hampir di semua tempat bisa. Ya, bahkan Bapak Ibu kalau tes QRMA, pernah tes QRMA dengan saya, ya, itu pun sebenarnya vitamin, semua vitamin termasuk D3 akan terdeteksi. Berbeda skala ya, tapi beberapa orang yang double check ke rumah sakit, hasil tes QRMA-nya kurang D3, terus ke lab juga kurang. Ya, itu hasilnya akan sama ya. Kalau di lab cukup mahal ya, sekitar 100 juta, sekitar 1 jutaan ya. Ada yang 800, ada yang 1,2, ada yang 1,1, tapi Bapak Ibu yang sudah pernah tes QRMA, buka halaman vitamin, nanti lihat ya. Tapi kalau punya duit dan suka ngecek-ngecek itu bagus ya. Aku mau cek deh hasil tesnya Pak Jarod sama di lab sama enggak gitu ya. Dan semuanya WA ke saya hasilnya sama ya. Tapi tentu yang di lab lebih akurat ya, saya harus mengakui karena itu memang alatnya lebih bagus ya. Tapi di kayak di Nuskin, Dokter Genti juga dia punya alat yang lebih cepat dan praktis sebagai indikasi awal ya, sebagai indikasi awal sehingga kalau dicurigai baru divalidasi namanya ya, divalidasi ke lab itu akan lebih bagus ya. Oke, saya baca lagi pertanyaan agak panjang, apanya penting bukan panjang. Ibu, konsumsi vitamin D3-nya sebaiknya kapan ya? Kalau yang autoimun sebaiknya konsumsi berapa IU setiap harinya? Saya kena autoimun di kulit, sedangkan teman saya kenanya di tiroid, di mana dia harus konsumsi obat setiap hari seumur hidupnya. Apakah bisa disembuhkan dibantu dengan D3 high dose, dosis tinggi? Oke, baik. Kalau misalnya konsumsi vitamin D3 untuk produk kami yang Heidi itu boleh dikonsumsi anytime. Ya, kapanpun mau pagi, siang, malam, nggak ada makan atau nggak makan boleh. Karena kita memang cold water soluble. Tapi kalau yang punya produksinya orang lain harus dikonsumsi setelah makan. Kenapa? Karena D3-nya kalau nggak penyerapannya rendah gitu. Jadi, tapi kalau yang Heidi any time of the day, mau kapanpun, nggak mau pakai air pun, cuma mau dikunyah silahkan. Itu bisa, karena kita memang sudah desain sedemikian rupa. Kalau yang untuk autoimun, saya sampaikan harus minimal di 5.000 IU. Kalau kurang dari 5.000 IU biasanya nggak terlalu ini. Dan kalaupun 5.000 IU biasanya naiknya juga nggak bisa signifikan ya autoimun. Kenapa? Karena kebutuhan untuk vitamin D-nya dia sangat tinggi di dalam tubuhnya. Nah, beberapa kasus, tapi tentunya saya untuk yang sampaikan 10.000 biasanya dipantau oleh dokter. Tapi kalau ibu mau langsung minum, saya sarankan langsung di 5.000 IU, baik untuk ibu maupun temannya juga. Dan kemudian
Apakah bisa disembuhkan? Vitamin D adalah vitamin yang mengatur banyak hal. Sehingga dengan meminum vitamin D akan banyak terbantu. Dan kemudian biasanya kalau autoimun kan takutnya flare up ya. Kalau tiba-tiba terjadi attack gitu ya, flare up gitu. Nah, biasanya dengan vitamin D3 yang tinggi kadarnya, maka flare up itu akan jarang terjadi. Ya, akan sangat menurun sekali frekuensinya. Oleh karena itu harus dilakukan secara rutin. Tapi apakah menyembuhkan? Jawabannya saya bilang tidak menyembuhkan. Karena vitamin D3 ini hanya mengatur dan membantu supaya gennya bekerja dengan baik. Sedangkan autoimun itu sendiri cukup kompleks gitu. Di beberapa kasus kayak psoriasis ada yang sembuh, ada. Tapi dia memang pakai dosisnya 60.000 IU itu sampai 1 tahun gitu. Dan angkanya tinggi gitu, sangat tinggi. Sehingga memang pemantauan khusus. Mereka sembuh, sembuh. Tetapi kembali lagi, kasus-kasus itu saya bisa bilang selama tidak terbukti secara klinis dengan uji klinis yang tepat, saya tidak akan menyampaikan bahwa bisa menyembuhkan. Tetapi yes, datanya sangat penting untuk mengurangi flare up sehingga kemudian kondisinya terkontrol dan bisa produktif seperti biasa. Ya, mungkin saya tambahkan informasi ya, kalau bicara misalnya autoimun, kanker, lalu mau penanganan D3 Hidus ya, itu Dokter Genti dan Dokter Audrey itu melakukan ya. Dan dia akan ngecek dulu, dia akan tes dulu ya, Bapak-Bapak kan dites dulu sama Dokter Genti. Dia nggak sembarangan ngasih 20.000, 30.000 atau 40.000, tapi mereka berdua, beliau banyak juga menangani orang kanker, orang autoimun dan melakukan tindakan itu berdasarkan ya memang punya klinik ya dan dites ya. Kalau saya kan lebih ke suplementasi, maka kalau saya ya tidak berani ya memberikan dosis lebih dari 4.000 karena memang standar suplemen itu 4.000 ya, di atas 4.000 harusnya dengan resep atau dengan dokter, walaupun di Indonesia ini ya tanpa resep pun ya ke apotek beli tadi Bu Audrey bilang ya dikasih juga gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang saya baca, tapi sebelumnya saya mau menekankan aja tadi Bu Audrey sudah jelaskan ya, yang berhubungan dengan pengencer darah itu vitamin K1. Jadi mungkin kalau tadi datang nggak dari awal ya, jadi K2 dan K1 namanya sama-sama vitamin K, tapi yang K2 ini nggak ada hubungannya sama mengentalkan darah. Jadi kalau dokternya darah saya kental, dokter melarang minum vitamin K2, itu salah ya. Dokternya pasti melarang minum vitamin K1 karena K1 itu untuk pengentalan darah. Jadi Anda misalnya lagi operasi ya dikasih vitamin K1 supaya nanti cepat cepat mampet gitu ya, bukan K2. K2 nggak ada hubungannya sama encer atau kentalnya darah. Oke, sekarang saya akan bacakan pertanyaannya. Selamat malam Bu, aku Mungkin penderita. saya boleh tambah Ya, sedikit, ya, Dokter Jarot. Saya sedikit tambahkan aja. Seringkali ada dokter-dokter yang tidak aware adanya K2. Karena dulu waktu kita kuliah, kita belajarnya K1, K aja, vitamin K. Nggak pernah aja tahu ya. ada K1, K2, K3. K2 itu memang baru berkembang 10 tahun terakhir. Jadi ilmu kan harus terus berkembang gitu. Seringkali mereka hanya fokus dengan apa yang dulu dipelajari. K1 dan K2 itu sama persis sebenarnya. Hanya sedikit beda panjangnya aja. Jadi ada sedikit perbedaan yang sangat kecil sehingga kemudian kerjanya jadi berbeda. Nah, ini kan baru ditemukan mungkin sekitar sebenarnya sudah cukup panjang penemuannya tapi terbukti klinisnya baru 10 tahun terakhir. Sehingga mungkin dokter kurang aware juga. Dan biasanya dokter biasanya saya takut nanti kalau ada apa-apa gimana. Biasa cenderung seperti itu. Which is safety memang penting gitu. Tapi kita bisa sampaikan di sini bahwa K1 tadi seperti yang dokter Jarod sampaikan, K1 dan K2 itu beda kerjanya, beda posisinya. Jadi jangan sampai salah. Kita butuhnya apa? Kalau lagi mau tadi mampetin, lagi operasi, jangan minum K2. Mampetinnya nggak mampet-mampet, tetap aja pendarahan. Gitu. Gitu. Ya, Karena K2 tidak bekerja di sana. Thank you. mungkin dokternya udah senior gitu ya, jadi atau karena merasa senior dia nggak belajar lagi. Atau kelewatan atau emang ya kalau sudah sibuk praktek atau malah udah spesialisnya di bedah ya pokoknya jangan sampai apa nanti nggak bisa mampet ya udah dia nggak ngerti K1 K2. Jadi udah dijelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu memang ilmu yang masih baru. Kalau dokternya udah sepuh-sepuh udah lanjut-lanjut lulusnya udah 10 tahun yang lampau nggak update ya dia nggak ngikutin ya. Oke. Selamat malam Ibu, saya penderita gastritis kronis dan juga esofagitis. Apakah bisa konsumsi D3 K2 magnesium? Dan apakah harus cek kalsium dalam terlebih dahulu? Cek kalsium dalam darah terlebih dahulu. Ya, Oke. Untuk konsumsi D3 dan K2 nggak perlu cek darah apapun terlebih dahulu gitu. Tapi kalau yang gastritis
kronis, apakah boleh konsumsi D3K2? Boleh. D3K2 dengan magnesium sebenarnya boleh, tapi tolong dicek magnesiumnya tipe apa gitu. Karena kalau saya sarankan kalau menggunakan magnesium, gunakanlah magnesium sitrat. Jangan gunakan magnesium oxide karena magnesium oxide itu tidak bisa diserap. Penyerapan tubuhnya rendah sekali dan kemudian magnesium oxide itu juga seringkali menyebabkan diare di cukup banyak kasus di Indonesia. Jadi oleh karena itu saya menyarankan em, periksa kembali kalau ada magnesiumnya. Kalau magnesium saya sarankan bentuknya sitrat. Iya, oke. Sekaligus diinformasikan ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu tahu Vitsol CM, maka di sini ditulis itu magnesium sitrat. Nah, jadi sudah betul ya. Apa yang kita sarankan itu magnesium sitrat. Mudah diserap dalam tubuh lewat metabolisme, nanti mudah menjadi ionik, misalnya gitu ya. Oke, selamat malam Bu Audrey, saya pasien kanker metas paru-paru, berat badan saya 49. Itu kalau D3K2 ada hubungannya nggak? Bisa menaikkan berat badan? Eh, Kalau terkait dengan berat badan, ini fungsinya kita tidak menaikkan berat badan. Jadi memang D3 dan K2 lebih banyak untuk mengatur untuk kesehatan tubuh kita. Tapi kalau Ibu CA metastase paru, saran saya yang sedang dikejar adalah vitamin D dosis tinggi. Bahkan mungkin sebaiknya cek dulu kadar vitamin D-nya. Seringkali yang untuk CA metastase paru itu perlunya bahkan di atas 10.000 gitu. Dan itu cukup signifikan bisa membuat badan menjadi jauh lebih baik, kualitas hidup lebih baik. Biasanya bersamaan dengan kondisi badan membaik ini berat badan juga ikutan naik gitu. Tapi tidak secara langsung memang bisa membantu meningkatkan berat badan. Ada produk lain yang biasanya banyak digunakan untuk paru-paru adalah produk High Cure yang memang untuk High Cure itu kurkumin dosis tinggi yang memang bisa diserap oleh tubuh. Kalau itu memang secara indikasi dari Badan POM-nya adalah untuk kanker paru. Nah, dia juga yang high cure ini selain untuk bisa menurunkan nyeri, tetapi dia juga banyak membantu untuk meningkatkan nafsu makan gitu. Itu yang high cure gitu. Tapi kembali lagi, kalau untuk CA metastase paru, yang paling basic dan paling penting adalah vitamin D dosis tinggi. Oke. Kalau Tunggal, ya 10.000 tunggal. orang sudah pasang ring jantung untuk menjaga supaya nggak nambah-nambah ring, itu disarankan D3K2 yang mana, Bu? K2 core, kalau itu sudah jelas begitu jantung, nggak harus udah pasang ring, nggak belum pasang ring, kita sehat pun kita mau jaga, kita mainnya dengan K2 core. Tapi kalau yang sudah pasang ring, sudah serangan jantung, pastikan kita K2 core karena kompleks, tubuh kita itu kompleks, nggak cuma D3 dan K2, banyak sekali faktor yang kita perlukan di dalamnya. D3K2 core itu dia yang ada tambahannya omega 3 ya, Bu ya? Betul, sudah ada lengkap. Jadi udah makan satu, udah dapat semuanya gitu, supaya kita juga nggak repot. Dan K2 di dalam K2 core itu juga K2-nya sudah tinggi. Ya. Oke, terus selamat malam Bu Audrey. Saya sudah enggak, saya bangkit yang lainnya. Untuk pasien leukemia disarankan D3-nya berapa IU atau mix K2? Leukemia, masalah darah ya. Kembali lagi, leukemia ini adalah bagian dari cancer. Apakah perlu K2? Enggak, saya bilang kalau mau ditambah boleh, tapi kalau enggak gimana ya nggak apa-apa juga karena kalau leukemia itu sama dengan cancer yang paling utama adalah periksa kadar vitamin D-nya. Biasanya kembali kalau yang cancer itu rata-rata diberikannya 10.000 IU. Kalau mau aman, mau yang nggak mau tinggi-tinggi ya 5.000. Tapi memang rata-rata diberikannya ke arah 10.000 semua. Gitu. Kenapa? Karena hasilnya akan menjadi jauh lebih baik. Karena itu bicara dengan kualitas hidup yang lebih baik dan juga eh, secara kalau dari data ya, kalau kita bicara data klinis ya, untuk lifetime-nya pun akan meningkat beberapa tahun. Gitu. Anak saya ada autoimun di ginjal, IgA, nefropati, dikasih Oskal 0,25 miligram, sementara sebelumnya sudah konsumsi D3K2 10.000. Apakah Oskal ini bisa menggantikan manfaat D3K2? Kalau oskal itu nggak bisa menggantikan karena oskal itu sebenarnya isinya kalsium. Hmm, Gitu. Sedangkan yang utama itu yang kita butuhkan adalah D3 dan K2. Kalau saya disuruh pilih,
Walaupun saya punya persediaan produk yang tadi ada kalsium ya, K2 Bone ya. Kalau saya disuruh pilih yang kalsium yang saya buang. Kenapa? Karena kalsium seringkali masih kita bisa peroleh dari makanan sehari-hari. Yang paling penting kalsiumnya kalau masuk ke dalam tubuh kita, pastikan dia pergi ke tempat yang tepat. Nah, itulah kenapa pentingnya punya D3 dan K2. D3 untuk membantu menyerap, K2 membantu memposisikan di tempat yang tepat. Jadi D3 dan K2 inilah yang menjadi kunci penting untuk kondisi tersebut. Tes lab D324, wih, rendah banget. Apalagi ada kista payudara dan RA. Berapa IU? Kalau udah ada kista, ada rheumatic arthritis ini kan harus di atas 70-80 ya Bu ya. Betul, betul sekali. Jadi harus kita kejar. 10.000, 20.000. Kalau kalau kerasa nyeri-nyerinya, saran saya 10.000. Cek dalam waktu 3 bulan. Setelah 3 bulan ternyata hasilnya sudah 50, 60 gitu, boleh pindah ke 5.000. Tapi balik lagi, target utama kita di 70, 80. Kalau habis itu mau dilanjutin lagi, 3 bulan kemudian cek lagi. Kalau sudah mencapai target, silahkan bisa turun ke 5.000. Gitu. Tapi kalau udah, biasanya kan rheumatoid itu isunya adalah nyeri ya. Nah, itu biasanya akan sangat membantu. Ya. Eh, Apabila orang ada masalah batu ginjal, apakah boleh D3K2? Ini kayaknya ada yang rancu. K itu bukan kalium, bukan mineral ya Bapak Ibu ya. Orang kalau ginjal itu biasanya yang dibatasi itu adalah suplementasi mineral, misalnya mineral kalium. Nah, ini kita vitamin K ya. Yes. Bukan kalium, bukan kalium disingkat K, enggak ya. Jadi D3 K2, jadi vitamin K2 itu ginjal kalau menurut saya nggak masalah ya. Tapi mungkin Bu Adri mau Betul, mau menambahkan, ya. betul. Itu tidak masalah D3 dan K2 karena ini bukan kalium. Iya, sama juga ini diulangin lagi pertanyaannya. Apakah K2 tidak menghambat efektivitas pengencer darah? Tidak. Yang menghambat itu K1 ya, sama-sama vitamin K. Kayak vitamin B ya Bapak Ibu ya. Kalau udah vitamin B itu udah lama banget tuh. Orang tahu, dokter tahu. Ada B1, B2, B3, B1 beri-beri, kurang B3 kesemutan, kebas, kesaraf, B6 kedinginan, ya kurang beda buah-buah. Jadi kalau vitamin B semua dokter udah tahu, tapi vitamin K ternyata beberapa dokter pun juga ada yang belum tahu ya ternyata karena memang ilmunya belum ada kira-kira baru 10 tahun terakhir sehingga dokter-dokter yang senior ya kadang-kadang mereka merasa senior tapi terus nggak mau dikasih tahu gitu repot ya tapi hari ini jelas ya Ibu Audrey ini adalah pernah jadi pernah di WHO, pernah jadi presiden apoteker Asia ya dan juga waktu COVID menangani tim nasional yang pertama mengenalkan D3 Hydus di Indonesia. Nah, D3K2 kalau sebenarnya dokter-dokter yang baru, yang muda, yang rajin seminar, mereka sudah tahu semuanya ya. Ada K1 dan K2. Nah, ini makanya kita edukasi malam ini biar Bapak Ibu nggak bingung ya nanti ada masalah tulang, masalah jantung, masalah pengapuran, ya tekan darahnya tinggi karena penyempitan pembuluh darah, tapi penyempitannya bukan yang plak kolesterol, lain lagi ceritanya. Ini penyempitannya yang skor kalsium, tapi nggak berani minum D3K2 karena takut nanti darahnya tambah kental ya, padahal tidak berhubungan ya. Jadi D3K2, K2-nya itu bukan mengentalkan darah ya sekali lagi. Jadi itu malah justru membantu supaya mineral itu nggak salah tempat. K2 ini ya. Kalau Yes. mineralnya salah tempat, caranya tempat harusnya kan di dalam tulang, di luar tulang namanya pengapuran, nempel di pembuluh darah namanya skor kalsium, penyumbatan nempel di ginjal jadi batu ginjal. Jadi ini tukangnya untuk menaruh mineral pada tempatnya gitu ya. Oke. Magnesium sitrat dan magnesium glisinat bedanya apa? Ya, itu beda beda Oke. asal belakangnya. Sitrat dan glisinat berbedanya karena yang sitrat, kalau glisinat itu asam amino. Jadi berguna juga baik nggak glisinat? Baik, gitu. Cuman memang glisinat ini harganya biasanya cenderung lebih mahal. Secara efek, apakah lebih baik glisinat? Sebenarnya sama aja efeknya gitu. Jadi efeknya sangat sangat mirip, tapi glisinat biasanya size-nya lebih besar gitu. Karena kan walaupun dia bioavailability-nya lebih tinggi, dia kandungan kadar magnesiumnya juga lebih rendah gitu. Jadi itu perbedaannya antara sitrat dengan glisinat. Oke. Sebaiknya untuk pasien leukemia, oh tadi sudah ya, saya lagi terus lagi ke bawah. Apa beda Levi D3 dan Fit D3? Oke. Kalau untuk yang dibutuhkan oleh tubuh kita,
tidak berbeda keduanya. Dia butuhnya vitamin D3 biasa. Mau Levi, mau bentuk apapun, D3-nya tetap D3 biasa. Kalau K2 tadi saya bilang, K2 harus yang MK7, harus yang all trans, harus yang segala macam. Khusus untuk D3 cukup D3 biasa. Jadi nggak ada gunanya untuk, oh yang harus yang tipe ini, tipe itu enggak. Kalau D3 adalah D3 gitu. Tapi jangan minum yang D2. Saya tidak menyarankan yang D2 juga. Kalau D2 itu sumbernya biasanya dari tumbuhan. Yang jadi masalah dia kurang dikenali oleh tubuh kita. Jadi untuk meningkatkan kadar vitamin D-nya sangat lambat. Ada yang nanya tadi kalau yang D3 5.000, 10.000 itu udah ada K2 juga atau nggak ada? Kalau D3 itu yang 5.000 itu hanya 5.000. Yang untuk maksimal untuk kombinasi dengan K2 itu hanya 800 IU. Oh, Dari Badan POM di Indonesia masih dibatasi. Karena kenapa? Karena seringkali yang si D3 yang dosisnya tinggi 5.000 itu kan memang harus dalam pemantauan dokter gitu. Nah, sedangkan akses untuk K2 itu tidak dihambat. K2 itu kan sampai 120 mikrogram, kita di sini ditaruh di 100. Nah, oleh karena itu sama Badan POM dibuat aturannya demikian. oke. Jadi yang D3 5.000, 10.000 itu D3 saja ya. Tapi kalau yang kombinasi D3 K2 yang saya pegang ini ya 8.800 D3-nya, K2-nya 100 miligram ya. Oke. Mikrogram ya. Nah, Mikrogram. itu juga aman. Aman Dokter Jarot kalau mau dimakan yang misalnya vitamin D 5.000 yang HD 5.000 mau ditambahkan dengan HDK itu Oh, boleh ini. nggak? Oke. Boleh karena cuman dari 5.000 jadi cuman 5.800. Hasilnya nggak begitu beda signifikan. Oke. Nah, ada pertanyaan yang banyak pertanyaan, minum D3K2 atau D3 itu sebenarnya pagi, siang, atau malam? Tadi sudah saya informasikan sebelumnya D3K2 anytime of the day itu boleh. Hmm. Gitu. Kalau misalnya ada K2-nya, saya lebih cenderung biasanya kalau ada K2, saya biasanya geser selalu ke pagi. Karena dia ada ATP-nya, jadi menghasilkan energi. Nah, energi ini bisa kita manfaatkan. Tapi kalau D3 tunggal, anytime of the day, mau hari apapun, mau jam berapapun, itu nggak akan mempengaruhi. Jadi boleh tidak membuat segar soalnya. Ada yang menyarankan misalnya gini, kan D3-nya nanti akan lebih aktif kalau kena matahari, jadi sebelum berjemur minum D3 dulu. Eh, boleh-boleh aja, tapi kalau yang suplementasi kita nggak perlu sih berjemur Nggak lagi, perlu, Kak. boleh di skip kok jemurnya. Nah, Oh, supaya ongkos ongkos ke dokter kulitnya nggak kemahalan, karena nanti kalau udah jadi spruten-spruten, ongkos kita lumayan loh. oke, ya, ya, ya. Jika perlu nggak cek lab ya, kalau cek tadi udah dikasih tahu ya, cek ya. Nah, Bapak Ibu sebenarnya kalau minum D3K2 justru itu kan gunanya K2 ini bersama D3 itu kan akan menempatkan mineral pada tempatnya ya. Sehingga dengan adanya D3K2 ini mencegah pengapuran, bahkan yang sudah pengapuran pun akan terselesaikan. Yang pengapuran terjadi itu ketika minum misalnya hanya manekal, magnesium, kalium, kalsium atau minum mineral-mineral yang lain gitu ya tanpa tapi kekurangan D3K2. Nah, itulah yang membuat mineralnya tidak bisa masuk ke dalam tulang. Ya, saya kalau lengkapnya saya bisa ada kekurangan D3K2, kurang osteokalsin, kurang kalsitonin. Nah, ini kan tiga pihak yang berperan dalam metabolisme tulang. Nah, ketika kekurangan itu, maka mineral istilahnya di stok dulu, tukangnya nggak ada gitu. Maka pastikan ada D3K2. Ketika kita berolahraga aja sebenarnya juga osteokalsin itu kan akan diproduksi ketika otot itu terkena beban. Jadi pentingnya olahraga itu akan mendorong produksinya osteokalsin, terutama olahraga olahraga Yes. otot ya. Kita perlu olahraga. Jadi dengan olahraga, dengan berjemur, ya maka sebenarnya kebutuhan untuk metabolisme tulang itu tercukupi ya. Tidak akan pengapuran. Pengapuran karena kita hanya minum mineral, apalagi kalau mineralnya dari kalau dokter Tan Sutian selalu melarang yang susu ya, apalagi kalau emang ada laktos intoleran, mineralnya susah, Ya. susah diserap. Nah, akhirnya makanya kalau pabrik ada merek tertentu ya yang menjual susu itu kan iklannya bagus sebenarnya tuh ya. Ayo ikut gerakan 10.000 langkah sehari. Nah, itu tujuannya dengan berolahraga itu osteokalsin akan diproduksi oleh tubuh yang ikut membuat tulang itu bisa dimetabolisme masuk ke dalam mineral masuk ke dalam tulang gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Bu, untuk orang kecenderungan batu ginjal D3K2 boleh dosis, ada batasan dosis enggak?
Kita nggak ada batasan dosis untuk ginjal, jadi mengikuti aturan yang umum yang berlaku sekarang. Tapi memang kalau yang untuk ginjal ya seperti D3K2 yang tadi ditunjukkan Dokter Jarot itu berguna karena K2-nya cukup tinggi. Jadi khusus untuk yang ginjal saya lebih sarannya K2-nya cukup tinggi supaya kenapa? Supaya dia nggak menumpuk di ginjal, nggak jadi batu ginjal gitu. Nah itu akan membantu supaya posisinya kembali ke tulang. Dan sekali lagi, K2 ini vitamin Bapak Ibu ya, justru akan membantu penumpukan mineral, misalnya kalium di dalam ginjal. Jadi ini K2 ini bukan kalium ya, sekali lagi. Jadi masih kayak ada yang salah tangkap gitu ya. D3K2 ini tidak membuat di ginjal ada kaliumnya, karena ini bukan kalium, ini vitamin K, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin K. Nah, K2, ada K1, K2. K2 itu justru akan mengatur mineral masuk ke dalam tulang. Karena kalau mineral nggak masuk dalam tulang, dia salah salah tempat. Tempatnya di mana? Di ginjal, jadi batu ginjal gitu ya. Justru D3K2 ini mencegah terjadinya batu ginjal ya. Oke, sebagai penutup mungkin Ibu Audrey akan ada pesan-pesan penutup buat kita semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Saya senang sekali untuk semua yang selalu semangat untuk kita hidup sehat. Tentunya harapan saya kita bisa menggunakan suplemen dengan cerdas dan bijak, gitu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita karena kita harus bisa memilih yang tepat. Saran saya gunakan yang memang sudah punya izin edarnya karena kembali lagi stability-nya terjamin, kualitas produknya terjamin, dan kemudian bisa konsultasi banyak, bisa tanya ke dokter Jarot juga. Ini apa yang seharusnya saya gunakan. Tadi ada yang menanyakan apapun, boleh ditanyakan mengenai D3K2 semua ke Dokter Jarot juga. Saya yakin kita semua akan menjadi jauh lebih sehat lagi dan bisa lebih produktif juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Audrey, terima kasih teman-teman semuanya. Nanti bisa dilanjutkan lagi tanya jawab dengan saya di setiap Zoom pagi hari ya. Kita ada setiap hari Senin sampai Jumat saya melayani tanya jawab ya dari pagi sampai jam 8 dari jam lima tiga Wah, puluh. luar biasa. Tapi besok pagi saya harus berangkat jam 6.30. Jadi besok pagi tanya jawabnya pendek atau malah nggak ada tanya jawab ya. Jadi tergantung jadwal. Tapi setiap hari pagi 5.30 saya udah buka Zoom untuk olah nafas bersama. Olah nafas bersama 30-45 menit terus tanya jawab. Tapi khusus besok pagi saya akan ke Bandung ya. Jadi saya akan ke Pluit dulu, ada seminar kesehatan. Jadi saya jam 6.30 sudah berangkat. Maka tanya jawabnya nggak bisa panjang ya. Tapi malam ini kita sudah ada tanya jawab. Jadi sudah tergantikan ya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Bu sekali lagi Bu Audrey, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih Dokter Jarot dan selamat malam Ah, semuanya. oke.